Ya, baik, kita lanjut. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi litifikasi. Ya, selanjutnya adalah tahapan dari litifikasi, di mana tahapan litifikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kompaksi, di mana sedimen akan mengalami proses pemadatan atau pengompakan, ya, di mana proses ini itu akan mengurangi ruang pori di antara butiran batuan. Kemudian ada sementasi atau proses perekatan antar butir di mana mineral yang larut dalam air itu akan mengendap di antara butiran sedimen dan bertindak sebagai semen yang nantinya akan mengikat partikel-partikel tersebut. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya dari proses kompaksi ataupun pemadatan di mana dia diakibatkan adanya overburden ataupun peningkatan ataupun pembebanan material di atasnya. Ini ada sementasi ya, sebelah kanan. Nah, selanjutnya terakhir adalah proses diagenesis. Nah, diagenesis itu adalah proses lanjutan di mana merupakan proses perubahan kimia dan fisika yang terjadi karena peningkatan tekanan dan suhu. Nah, ada beberapa jenis dari diagenesis. Yang pertama adalah rekristalisasi, di mana rekristalisasi itu adalah perubahan ukuran dan bentuk mineral yang sudah ada tanpa perubahan komposisi kimia secara keseluruhan. Ya, proses ini prosesnya itu berupa mineral-mineral kecil dan tidak stabil akan larut dan kemudian mengendap kembali sebagai kristal yang lebih besar dan stabil. Nah, hasilnya adalah peningkatan kestabilan dan pengurangan luas permukaan mineral. Ini adalah gambar ilustrasinya. Kemudian ada pelarutan atau dissolution, di mana ini merupakan pelarutan mineral oleh air tanah yang sifatnya asam. Nah, prosesnya terjadi di mana air tanah yang asam akan meresap melalui sedimen dan melarutkan mineral-mineral yang tidak stabil, seperti feldspar dan juga mineral karbonatan. Hasilnya akan terjadi peningkatan porositas dan permeabilitas pada batuan sedimen. Kemudian yang ketiga, ada penggantian ataupun replacement, di mana replacement ini adalah proses penggantian mineral yang ada dengan mineral baru. Nah, prosesnya itu terjadi di mana larutan meresap melalui sedimen dan melarutkan mineral asli. Kemudian membentuk mineral baru yang mengendap di tempat yang sama. Dan hasilnya itu adalah perubahan komposisi mineral dan tekstur pada batuan sedimen. Ini adalah gambar ilustrasinya. Yang keempat ada autigenesis. Nah, autigenesis itu adalah proses pembentukan mineral baru di tempat dari bahan-bahan yang ada di dalam sedimen. Nah, prosesnya itu berupa reaksi kimia antara mineral-mineral yang ada dan juga pori yang menghasilkan mineral baru. Nah, hasilnya terbentuknya mineral lepung seperti kaolinit, ada juga zeolit, dan juga mineral-mineral yang lain. Nah, yang kelima adalah biodiagenesis. Biodiagenesis adalah proses diagenesis juga yang diakibatkan oleh organisme hidup terhadap perubahan sedimen. Nah, prosesnya berupa aktivitas bakteri ataupun organisme yang lain yang kemudian mempercepat pelarutan, pengendapan, ataupun pembentukan mineral. Nah, hasilnya itu adalah perubahan komposisi organik dan juga mineral di dalam sedimen. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi diagenesis. Yang pertama ada komposisi sedimen, di mana jenis mineral dan bahan organik yang ada di dalam sedimen. Kemudian ada porositas dan permeabilitas. Kemudian ada komposisi air pori. Ya, selanjutnya ada tekanan dan suhu. Dan terakhir adalah waktu. Oke, jadi itulah apa yang bisa kami paparkan mengenai mekanisme pembentukan batuan sedimen yang tentunya diawali dengan terjadinya pelapukan, kemudian erosi, kemudian transportasi, kemudian sedimentasi, selanjutnya ada litifikasi, dan yang terakhir adalah diagenesis. Ya, kesimpulan dari materi ini adalah
Pembentukan batuan sedimen itu dimulai dengan pelapukan batuan yang ada, diikuti oleh erosi dan transportasi material hasil pelapukan oleh air, angin, atau es ke lokasi sedimentasi. Nah, material ini kemudian mengendap dan terakumulasi membentuk sedimen. Setelah pengendapan, sedimen akan mengalami litifikasi, yaitu proses pengerasan yang melibatkan kompaksi dan sementasi. Nah, kemudian terjadi juga diagenesis yang mengubah komposisi dan tekstur sedimen melalui rekristalisasi, pelarutan, penggantian, dan pembentukan mineral baru, yang tentunya menghasilkan batuan sedimen yang stabil dan juga padat. Oke, terima kasih. Sekian apa yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.